kita harus berjalan dalam kasih, kita harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama manusia. Kasih harus menjadi dasi yang mengikat pakaian yang harus dikenakan orang Kristen. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-27 di dalam serial pembahasan kitab Galatia dengan tema Buah Roh bagian yang pertama. Kita akan membaca firman Tuhan ini dari Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, bersukacita, damai, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong sesama, menepati janji, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Hukum Taurat manapun tidak menentang semua hal ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Galatia, Paulus memperingatkan tentang perbuatan badani, bahwa perbuatan badani itu dapat menghancurkan kebebasan ataupun kemerdekaan yang kita nikmati di dalam Kristus. Itu sudah kita bahas di dalam Galatia 5 ayat 13-15. Kemudian perbuatan badani juga mencegah kita dari mengikuti roh dan melakukan hal-hal yang kita inginkan. Galatia 5 ayat 16-17. Lalu mereka juga menghalangi kita untuk mewarisi kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Dia juga menulis tentang mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka tidak berada di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 18. Mereka menghasilkan buah yang tidak ada penghukuman. Galatia 5 ayat 22-23. Setelah mempelajari perbuatan badani dalam pelajaran sebelumnya, sekarang mari kita mengalihkan perhatian kita pada buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Ketika kita berjalan dipimpin oleh roh daripada menuruti keinginan badani, buah apa yang dihasilkan roh dalam hidup kita? Yang pertama, buah roh adalah kasih yang dihasilkan Roh Kudus. Kasih di dalam bahasa Yunani-nya adalah kata agape, adalah kasih yang hanya mencari kebaikan tertinggi bagi orang lain, yaitu kasih yang Tuhan curahkan ke dalam hati kita, yang melahirkan kasih yang lebih dalam kepada Allah sebagai Bapa kita. Kasih dalam Kristus yang melampaui pengetahuan kita. Sebagai orang percaya, kita harus menghasilkan kasih satu sama lain. Mereka yang dipimpin oleh roh akan menghasilkan buah kasih dalam hidup mereka. Kasih dalam kehidupan orang Kristen, kita harus berjalan dalam kasih, kita harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama manusia. Kasih harus menjadi dasi yang mengikat pakaian yang harus dikenakan orang Kristen. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebagai orang yang sudah dipilih, dikasihi, dan disucikan oleh Allah sebagai umatnya sendiri, biarlah sifat-sifat ini melekat pada dirimu seperti pakaian baru. Hendaklah kamu saling mengasihani dalam kesusahan, selalu murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar terhadap orang lain. Janganlah melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tetapi hendaklah kamu saling memaafkan kalau ada yang melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita.
maka demikianlah kita pun wajib saling memaafkan. Tetapi sifat yang paling penting di atas segalanya adalah saling mengasihi. Hendaklah kasih menjadi tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna. Kolose 3 ayat 12-14. Itu menjadi motif universal untuk semua yang kita lakukan. Hendaklah kamu melakukan segala sesuatu dengan mengasihi sesamamu. 1 Korintus 16 ayat 14. Ini untuk mencegah kebebasan Kristen kita berubah menjadi keegoisan yang merusak. Jadi saudara-saudari, kita sudah dipanggil oleh Allah untuk bebas dari ikatan hukum Taurat. Namun janganlah menggunakan kebebasan itu sebagai alasan untuk memuaskan keinginan-keinginan badani. Sebaliknya, hendaklah kita saling melayani dalam ikatan kasih persaudaraan. Galatia 5 ayat 13. Yang kedua, buah roh adalah sukacita. Sukacita yang dihasilkan oleh roh. Sukacita di dalam bahasa Yunani-nya adalah chara, adalah kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan. Sukacita merupakan bagian integral dari kerajaan Allah. Karena bagi kita, warga kerajaan Allah, soal makanan dan minuman bukanlah hal yang utama. Tetapi biarlah kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kamu dapat melakukan yang benar, mengalami ketenangan, dan merasakan sukacita dalam perlindungan Tuhan. Roma 14 ayat 17. Adalah anugerah dari Tuhan, erat kaitannya dengan iman dan harapan kita. Sukacita adalah berkat untuk menopang kita di masa penganiayaan. Dapat digambarkan sebagai tidak terlukiskan dan penuh kemuliaan. 1 Petrus 1 ayat 6-8. Mereka yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan buah sukacita dalam hidup mereka. Sukacita dalam kehidupan orang Kristen. Sukacita harus selalu hadir dalam hidup kita, menemukan sukacita dalam pergaulan kita bersama. Saudara-saudari, jangan heran kalau kami begitu rindu mengunjungi kalian, karena kalianlah kebanggaan dan sukacita kami. Menemukan sukacita bahkan dalam keadaan sulit. Sejak permulaan, dia sudah ada bersama Allah. Allah menciptakan segala sesuatu melalui dia, dan tiada satu pun yang pernah diciptakan tanpa kekuatan Sang Firman. Di dalam diri Firman itu ada kuasa yang memberi kehidupan kepada semua makhluk, dan kuasa kehidupan itu seperti terang yang menyinari hati manusia. Yohanes 1 ayat 2-4. Terutama ketika menderita untuk Kristus. 1 Petrus 4 ayat 13. Apakah kita menyatakan bahwa kita berjalan oleh Roh sehubungan dengan sukacita kita? Berjalan dalam kasih, mengalami sukacita? Dapat dimengerti bahwa mereka yang dipimpin oleh Roh juga akan memiliki kedamaian. Yang ketiga, buah Roh adalah damai sejahtera. Damai sejahtera yang dihasilkan Roh, damai sejahtera dalam bahasa Yunani-nya adalah eirene, adalah kedamaian antar individu, yaitu hidup secara harmoni ataupun harmonis ataupun kerukunan. Apakah hasil dari mereka yang memusatkan pikiran mereka pada hal-hal roh? Roma 5 ayat 5-6 juga merupakan bagian integral dari kerajaan Allah, juga merupakan karunia dari Tuhan, erat kaitannya dengan iman dan harapan kita. Mereka yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan buah dalam hidup mereka. Damai sejahtera dalam kehidupan orang Kristen melibatkan perdamaian dengan Allah ketika dibenarkan oleh iman. Roma 5 ayat 1. Melibatkan perdamaian dengan manusia dimungkinkan oleh kematian Yesus. Efesus 2 ayat 11-19. Melibatkan kedamaian dalam diri diterima dari Tuhan melalui doa. Filipi 4 ayat 6-7. Apakah kita menyatakan bahwa kita berjalan oleh Roh sehubungan dengan damai kita? Sebagai kesimpulan, sungguh kontras antara roh dan daging ataupun badan jasmani kita. Mereka yang berjalan oleh Roh mengalami kasih, sukacita, dan kedamaian. Mereka yang menuruti nafsu daging mengalami kebencian, kecemburuan, dan ledakan murka. Kita lebih suka yang mana?
kehidupan yang dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan kedamaian oleh Roh Tuhan Yang Maha Kuasa, kehidupan yang ditimbulkan oleh kebencian, kecemburuan, dan ledakan amarah karena nafsu badani, oleh kasih karunia Allah. Semua yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh, dan bersedia untuk berjalan dalam roh, dapat mengalami kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang luar biasa ini. Dengan lebih banyak lagi seperti yang akan kita lihat dalam pelajaran refleksi bagian yang kedua esok hari. Bagaimana dengan kita semuanya? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita memilih berjalan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga hidup kita memproduksi ataupun menghasilkan buah-buah roh yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Shalom.